Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah mobil minibus ludes terbakar di jalan raya. Puluhan penjahat jalanan di Bandar Lampung diringkus. Menilik tempat wisata Harbor City di Pelabuhan Bakauheni yang digadang-gadang sebagai Ancolnya Lampung. Jangan pakai rangkaian. 55 penjahat jalanan ditangkap polisi Bandar Lampung pada November hingga Desember 2023. Senin siang mereka digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung dalam gelaran ekspos akhir tahun 2023. Sebagian besar mereka terlibat kasus pencurian motor, begal motor, dan pembobol rumah kosong. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Inu Haryanto menyatakan kasus kriminalitas sepanjang 2023 mencapai lebih dari 2.700 kasus. Jumlah tersebut naik 35% dibanding tahun 2022 sebanyak sekitar 1.500 kasus. Pada tahun 2023, kasus terbanyak yang ditangani Polresta Bandar Lampung adalah pencurian motor dan mobil serta tawuran antar geng motor dan tawuran pelajar. Selain berhasil mengungkap kasus-kasus konvensional, permasalahan kenapa Jumlah 55 orang dengan rincian 12 orang ini kasus curang, kemudian curas 3 orang, curanmor 3 orang, narkoba 29 orang, tipu gelap 7 orang, dan 1 orang laporan palsu. Nah, semua ini laporan-laporan masyarakat kami berhasil ungkap maupun yang kami lakukan tangkap-tangkap. Kasus yang jadi perhatian publik di Bandar Lampung terakhir adalah tawuran antar pelajar dan tawuran geng motor di arena balap liar. Dari 2 kasus tersebut, 2 orang tewas. Para pelakunya kini sudah ditangkap dan sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Babilaste melaporkan dari Bandar Lampung. Angka kriminalitas konvensional seperti pencurian, pembegalan motor, dan penganiayaan yang ditangani Polres Tanggamus meningkat sepanjang tahun 2023. Dari total 803 kasus terdapat 162 perkara konvensional. Kapolres Tanggamus AKBP Siswara Hadi Chandra menyatakan, dari jumlah perkara yang ditangani, sekitar 77% kasusnya diselesaikan. Jumlah tersangka lebih dari 300 orang. Sepanjang 2023, ada juga kasus yang sempat jadi perhatian publik namun tidak terselesaikan, yakni penemuan 2 mayat tanpa kepala yang terdampar di pantai Pematang Sawah dan Limau. Hingga akhir tahun 2023, tidak ada warga yang mengakui kedua jasad sebagai anggota keluarganya. Namun dalam rentan waktu yang sama terdapat 2 mayat tanpa kepala juga ditemukan di pantai Lampung Selatan, yang rupanya adalah korban kecelakaan laut di Jawa Tengah. Mayatnya terbawa ombak hingga ke Lampung, dan polisi Tanggamus meyakini kedua mayat yang tidak terungkap tersebut bagian dari korban kecelakaan laut di Jawa Tengah. Yang di atas apa? Naik menjadi 350% dari 2 kasus tahun 2002 menjadi 9 kasus pada tahun 2023. Di antaranya yang cukup menarik perhatian adalah penemuan mayat yang kita temukan di wilayah hukum Polsek Pematang Sawah dan wilayah hukum Polsek Limau. Pada awal 2024 yang bertepatan dengan mulainya musim hujan di wilayah ini, polisi, TNI, dan Pemda Tanggamus siaga bencana alam.
Sepanjang 2023, bencana alam di daerah ini meningkat jadi 7 kejadian. Bencana alam di daerah ini adalah banjir bandang dan tanah longsor. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Angka kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas yang ditangani Polres Waikanan sepanjang tahun 2023 meningkat. Ini terungkap pada ekspos akhir tahun yang digelar di Mapolres Waikanan Senin siang. Kasus kecelakaan pada tahun 2023 sebanyak 120 kasus, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 94 kasus. 23 orang meninggal dunia akibat kecelakaan sepanjang 2023. Penyebab tingginya angka kecelakaan karena pengendara lalai dan jalan Sumatera lintas tengah Waikanan gelap saat malam akibat minimnya lampu penerangan. Sementara itu, angka kriminalitas tahun ini sebanyak 517 perkara, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 359 perkara. Kejahatan yang paling banyak diungkap adalah kasus narkotika, pencurian, dan pembegalan motor. Meningkat sebanyak 26 kasus atau sebanyak 27% dibandingkan tahun 2022. Jumlah kecelakaan lalu lintas di tahun 2022 94 kasus dan di tahun 2023 sebanyak 120 kasus. Setelah berakhirnya operasi lilin selama libur Natal dan Tahun Baru, polisi kembali siaga mengamankan persiapan pemilu. Kapolres Waikanan mengimbau anak buahnya tidak terlibat dalam politik praktis karena bisa dikenai sanksi tegas hingga pemecatan sebagai anggota Polri. Arti Yohaba melaporkan dari Waikanan. Yaitu kejahatan narkoba. Sarana olahraga yang layak di daerah terpencil jadi hal mewah. Bagaimana tidak, jangankan sarana olahraga, infrastruktur vital seperti jalan dan irigasi di daerah terpencil banyak terabaikan pemerintah. Di antaranya di Desa Lombok Selatan, Kecamatan Lombok Seminung, Lampung Barat. Senin siang ratusan warga dan pamong meresmikan lapangan bola voli yang dibangun dengan dana desa. Tak main-main, peresmian lapangan voli digelar meriah karena juga warga dihibur pentas seni budaya kuda lumping. Di peresmian lapangan voli. Biasa memang tiap hari berjualan? Ya. Jualan di mana? Di rumah. Di rumah. Dengan adanya peresmian ini gimana? Omset di rumah dengan berjualan di sini ada berbeda nggak? Berbeda, agak meningkat. Agak meningkat ya? Ya. Klubnya sudah membooming, nah tetapi selama ini redup karena keterbatasan fasilitasnya, yaitu contohnya adalah lapangan voli. Nah maka oleh karena itu mudah-mudahan atas terciptanya lapangan voli ini, adanya lapangan voli ini, nama baik akan timbul dan yang anak-anak muda dan masyarakat umumnya akan kembali jati dirinya keluar. Sarana olahraga di Desa Lombok Selatan sulit dibangun karena daerah ini berada di lereng perbukitan. Tak banyak lahan datar atau rata yang luas untuk dibangun tempat olahraga. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.